Salah satu jenis chart yang dipakai oleh teknikalis adalah candlestick. Candlestick memuat informasi yang sangat jelas tentang bagaimana harga bergerak untuk satu periode tertentu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilustrasi tentang bagaimana cara membaca candlestick. Candlestick memuat 4 posisi harga: open, low, high, dan close. Ketika suatu harga mengalami kenaikan, maka candlestick akan berwarna hijau dan titik close berada di atas titik open. Sedangkan ketika suatu harga mengalami penurunan, maka candlenya akan berwarna merah dengan titik close berada di bawah titik open. Dengan membaca candlestick, kita akan bisa membaca psikologis market. Apakah market saat itu sedang mengalami permintaan yang tinggi atau penawaran yang tinggi. Bagaimana cara membaca psikologi pasar dengan menggunakan candle? Mari saya ceritakan sebuah cerita tentang seorang pedagang telur. Di hari pertama, pagi hari, pedagang menjual telurnya dengan harga Rp2.000. Ternyata langsung banyak pembeli yang membeli telurnya. Pada siang hari, penjual menaikkan harganya ke Rp2.500. Pembeli tetap mau membelinya. Dinaikkan kembali ke harga Rp3.000, pembeli juga tetap mau membelinya. Sampai di sore hari ketika pasar tutup, pembeli tetap mau membeli telurnya di harga yang lebih tinggi, yaitu Rp3.500. Dari cerita di atas, candle akan berbentuk seperti ini. Titik pembukaan 2000 adalah titik terendah dan titik penutupan 3.500 adalah titik tertinggi. Candle ini disebut dengan White Morobozu, di mana daya beli sangat kuat membawa harga naik dari awal sampai akhir perdagangan. Lalu berlanjut di hari kedua, pada pagi hari penjual mencoba menjual di harga yang sama dengan harga penutupan kemarin, yaitu 3.500. Namun ternyata hanya ada beberapa pembeli saja yang mau membeli di harga Rp3.500 di pagi itu. Maka penjual mencoba menurunkan ke harga Rp3.000, berharap ada pembeli yang bersedia membeli. Dan ternyata setelahnya banyak pembeli yang mau membeli di harga Rp3.000. Permintaan beli semakin tinggi ketika harga menjelang siang, sehingga penjual mulai menaikkan harga ke level Rp3.500, lalu Rp4.000 dan Rp4.500 sampai dengan market tutup. Jika dilihat dari cerita tersebut, maka candle akan berbentuk seperti ini. Walaupun daya beli masih menguasai pasar, namun ada waktu di mana permintaan sempat melemah dan terjadi sedikit kelebihan penawaran. Berlanjut di hari ketiga, penjual mencoba menjual telur tersebut dengan harga penutupan kemarin, yaitu di harga Rp4.500. Ada yang mau beli namun tidak banyak, sehingga penjual kembali menurunkan harga di harga Rp4.000. Selang beberapa saat terjadi permintaan kembali atas telur tersebut, sehingga penjual menaikkan kembali di harga Rp4.500, lalu Rp5.000 dan Rp5.500. Namun ketika berada di harga penawaran Rp5.500, pembeli mulai sedikit sekali. Mengingat masih terdapat telur yang tersisa, akhirnya penjual menjual di harga lebih rendah, yaitu di harga Rp5.000 pada saat pasar tutup. Walaupun secara keseluruhan permintaan masih tinggi untuk telur tersebut, namun kelebihan penawaran mulai terlihat meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlahan-lahan daya beli mulai turun dan penawaran mulai berpikir bahwa harga saat ini sudah terlampau tinggi dan pemilik mulai merealisasikan keuntungan atau taking profit. Sampai ada di hari keempat, harga ditawarkan oleh penjual di harga Rp5.000. Pembeli pada pagi hari sempat membeli terus menerus telur sehingga penjual akhirnya menaikkan ke harga Rp5.500 dan Rp6.000. Namun setelah harga menyentuh Rp6.000 di siang hari, pembeli banyak berpikir bahwa harga saat itu sudah terlampau tinggi, sehingga para pembeli ragu untuk membeli kembali telur tersebut di harga yang lebih tinggi. Melihat kondisi ini, penjual mulai menjual telur-telurnya di harga yang lebih murah, Rp5.500, Rp5.000, Rp4.500 sampai dengan Rp4.000. Ketika harga menyentuh Rp4.000, calon-calon pembeli yang sebelumnya ragu karena harga terlampau mahal mulai membeli kembali telur tersebut, sehingga menyebabkan harga naik kembali ke Rp4.500 dan Rp5.000 sampai akhirnya penutupan pasar. Pada cerita tersebut terlihat harga sudah mulai sulit untuk naik dan penjual melihat pelemahan daya beli dari buyer, sehingga penjual akan menjual barangnya di harga yang lebih rendah untuk menghabiskan supply atau penawarannya. Namun pada posisi harga tertentu, ternyata pembeli yang tadinya ragu-ragu mulai kembali masuk ke pasar dan menyamakan keadaan. Candle seperti ini disebut dengan doji, yaitu candle yang terbentuk ketika tekanan beli dan tekanan jual sama-sama kuat. Sekarang mari kita tarik kesimpulan seluruhnya. Di hari pertama tekanan beli begitu kuat tanpa sedikit pun muncul tekanan jual. Di hari kedua tekanan beli tetap menguasai pasar, namun mulai muncul sedikit tekanan jual.
Di hari ketiga, tekanan beli masih menguasai pasar, namun tekanan jual mulai membesar lebih dari hari kedua. Di hari keempat, tekanan beli dan tekanan jual sama-sama kuat. Maka jika kita melihat pattern tersebut, bisa kita prediksi bahwa besok ada kemungkinan tekanan jual yang akan menguasai pasar. Candle doji merupakan tanda potensi pembalikan arah, namun untuk mengkonfirmasinya dibutuhkan candle selanjutnya sebagai candle konfirmasi. Candle konfirmasi terbentuk jika bentuk candle setelah candle doji memiliki titik high yang lebih rendah dibandingkan titik high sebelumnya dan titik low yang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya, atau sering disebut dengan low high, low low. Hal yang sama terjadi jika sebaliknya harga ada di posisi turun. Nah, itu dia cara membaca candle. Dengan mengetahui trik membaca candle, kita dapat mengetahui psikologi pasar pada hari di mana setiap candle terbentuk. Dengan memahami psikologi pasar, kita dapat memprediksi kemungkinan kondisi yang akan terjadi selanjutnya. Karena mengerti lebih baik daripada hanya sekadar tahu. Oke, saya Indra Pratama dari Indo Premier Sekuritas. Sampai jumpa di video selanjutnya.